Jadi saya mau bicara hal yang teduh-teduh saja tuh. Ya. Karena saya memperoleh keteduhan itu dari Pak Sultan tadi itu. Anda bayangkan dalam tempo yang singkat, Sultan bisa mengajukan satu tesis bahwa bangsa ini didesain melalui kemajemukan dan harus diselenggarakan atas dasar kesetaraan. Kita kadangkala hanya ini bangsa majemuk, iya. Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan tetap hasilnya adalah dominasi itu. Yang kecil majemuk terhadap yang besar, tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil. Jadi itu pentingnya kita belajar tentang kearifan. Sama seperti saya baca buku ayahnya Pak Sultan itu, Takhta untuk Rakyat itu. Dasar berpikir itu yang merupakan etika berbangsa hari ini. Itu saya bisa bedakan, di mana Anda mencari pemimpin? Ya di Jogja. Di mana Anda mencari leader? Di Jogja. Di Solo isinya dealer. Mungkin satu waktu nanti kita ubah ini temanya, rakyat mencaci pemimpin. Bukan mencari pemimpin itu. Dan itu yang terjadi juga di Jogja. Mahasiswa mengambil keputusan untuk mencaci pemimpin yang ada sekarang. Dasar-dasar antropologi bangsa kita mengajarkan bahwa pemimpin itu harus tunduk pada keinginan rakyat. Bahkan dalam sistem kerajaan. Saya mau ngomong sedikit soal filsafat Jawa. Di depan seseorang yang mempraktekkan filosofi itu. Tentu saya tidak mungkin mempraktekkan filosofi Jawa, tapi saya paham filosofi itu. Saya baca Serat Cabolek, saya baca Serat Centini, saya baca Kali Yuga. Tetapi saya belajar filsafat Barat. Saya berpikir secara filosofi. Dan filsafat mengajarkan kritik. Filsafat Jawa mengajarkan harmoni itu. Kadangkala ada kesulitan bagi saya, karena orang cerca saya, Pak Rocky kenapa terus-menerus menghajar, mengkritik, bahkan memaki Presiden Jokowi? Saya bilang saya tidak memaki secara pribadi, saya menghormati dia. Tetapi saya tidak mungkin menahan metodologi berpikir saya untuk disesuaikan dengan tata krama yang saya anggap sopan santun itu adalah kemunafikan dalam politik gitu. Sopan santun kebudayaan itu bagus sekali. Saya mengerti filsafat Jawa, tapi saya dididik untuk berpikir melalui filsafat Eropa. Saya baca Serat Centini, Serat Cabolek. Saya baca Immanuel Kant. Saya baca Slavoj Zizek, saya baca Foucault tuh. Itu hal yang sama seperti satu waktu ada seorang pemikir Jerman yang fasih bahasa Inggris, yang lari dari kejaran Hitler, pergi ke Amerika, yang menulis buku yang bagus, yang mirip dengan keadaan sekarang, Thinking in the Dark Times, berpikir dalam keadaan kegelapan itu. Satu waktu Profesor Hannah Arendt namanya, dia kasih ceramah di dalam bahasa Jerman. Lalu seminar itu protes, bukankah Anda Profesor Hannah Arendt, grammar Anda sempurna in English? Kata Hannah Arendt begini, saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman itu. Pak Sultan mau menerangkan itu. Satu-satunya bahasa yang mampu untuk kita selenggarakan adalah kemakmuran, keadilan, kejujuran. Itu yang namanya bahasa manusia. Jadi sekali lagi, saya sekolah pertama tuh ilmu fisika, itu fakultas teknik. Baru saya belajar filosofi itu. Tetapi buat saya, fisika itu hanya mungkin Anda mengerti kalau Anda berpikir dalam abstraksi. Matematika itu peralatan fisika. Tapi fisika sendiri adalah ilmu tentang imajinasi itu. Apakah dunia ini didesain secara heliosentrisme?
atau secara geosentrisme itu memerlukan imajinasi itu. Jadi saya balik pada keadaan kita hari-hari ini bahwa kita kehilangan imajinasi, ketidakmampuan untuk berpikir abstrak. Karena itu kita lihat pemimpin kita itu langsung marah, diajak berpikir abstrak, tidak mampu tuh. Anda bayangkan misalnya Bung Karno, kemampuan dia berpikir abstrak tuh, yang kadang-kala tajam. Satu waktu di dalam rapat massa, di belakang Bung Karno berdiri kepala apa dulu namanya, tentara, menteri tentara, menteri tentara, menteri angkatan, bukan menteri-menteri semua itu kan. Kepala stafnya berdiri di situ. Bung Karno bilang pada rakyat, di belakang saya ada militer, ada tentara, dia masih pakai kata tentara waktu itu. Terus kata Bung Karno begini, hai tentara yang ada di belakang dia, ketahuilah bahwa kamu itu adalah peralatan negara. Dan negara adalah peralatan rakyat. Dan rakyat adalah peralatan revolusi itu. Jadi tentara, kau adalah alatnya, alat itu. Logiknya bagus betul. Hanya untuk menerangkan bahwa ada supremasi sipil. Kemampuan abstraksi itu yang nggak ada pada Muldoko. Karena diucapin tadi. Bahkan dia masih bilang, saya mantan tentara itu nggak ada mantan tentara. Anda berubah dari tradisi militer pada sipil. Maka berlaku di situ bukan civilian value, tapi the supremacy of civilian values. Yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Susah betul menerangkan itu pada orang yang tidak pernah membaca majalah Leader. Jadi di dalam kebudayaan kita bahkan ada tradisi bahwa seseorang yang punya kedudukan supreme itu dia datang dari rakyat. Tradisi Pepe di dalam masyarakat Jawa, protes, dan raja yang tahu pulungnya masih di dia akan sapa rakyat itu. Raja yang sekarang udah kehilangan pulung, nobilitinya hilang karena dia hanya membaca keputusan Mahkamah Konstitusi dan menulis sendiri keputusan itu, bukan membaca wisdom di dalam kebudayaan Jawa. Raja-raja kita, Pak Ponco mengenal wilayah ini karena dia ikut mengasuh sistem peradaban raja-raja Nusantara. Saya pergi ke Bima bikin riset kecil. Sultan Bima itu sebelum dia dilantik, dia dibawa ke pasar, dimaki-maki oleh rakyat tuh. Yes. Dan Sultan Bima tidak punya singgasana. Dia menerima rakyat di alas tikar. Jadi dia raja, tetapi dia tahu dia datang dari caci maki rakyat. Supaya dia tahu satu waktu bahwa dia itu sama dengan rakyat. Ini Sultan Bima. Yang dalam masyarakat Jawa tadi adalah rakyat memberitahu itu bahwa ada senjakala yang bakal tiba. Dan Raja Jawa yang bijak, dia tahu bahwa senjakalanya akan tiba. Maka dia bersiap menjadi Pandito Ratu. Bukan dengan menahan pulung itu. Soal pulung itu nggak boleh pergi pada paslon yang lain. Sorry saya sebutin. Itu keadaan kita hari ini. Saya pergi ke Bau-Bau di Sulawesi Tenggara tuh belajar. Saya masuk ke Istana Kesultanan. Di situ ada semacam kepastian bahwa sejak abad 15 Sultan ke-9 bilang begini, mulai sekarang pewaris saya harus dipilih oleh satu tim, itu bukan lagi diturunkan berdasarkan garis keturunan itu. Jadi Anda bayangkan di Sulawesi Tenggara, bahkan sebelum Magna Carta diucapkan di sebagai dasar parlemen Inggris itu udah diucapkan di Sultan. Bau-Bau dipraktekkan di Bima. Jadi kita punya tradisi sebetulnya untuk memuliakan rakyat. Sekarang seseorang yang 9 tahun
dipilih oleh rakyat berubah menjadi seorang lalim, seorang despot. Lalu punakawannya bilang, beliau sedang memelihara demokrasi, sedang menumbuhkan demokrasi. Loh, ini orang ini datang ketika Indonesia sudah demokrasi sejak 98 itu. Gak ada cerita. Si Raja Gorong-Gorong itu yang menciptakan itu. Dia datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi bagian-bagian ini yang mau kita terangkan dalam upaya kita untuk mencari pemimpin. Apa sebetulnya yang terjadi di kita? Tidak ada etika demokrasi itu. Gak ada. Semua adalah transaksi. Padahal kita didirikan oleh pemimpin-pemimpin kita, founding parents kita, untuk menghasilkan kesetaraan berpendapat. Kita tahu bagaimana negara ini didirikan hasil argumentasi 3 bulan di konstituante. Ada yang ingin negara ini jadi negara Islam, ada yang ingin jadi negara komunis, ada yang ingin jadi negara sekuler, ada yang ingin jadi negara kerajaan. Tapi itu hasil diskusi dari orang-orang yang berpikir. Dan kita temukan hasilnya adalah Indonesia dasarnya kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan agama, bukan kedaulatan etnis. Apalagi kedaulatan uang, kedaulatan rakyat. Vox populi, vox dei. Itu dasarnya kan. Tapi itu hilang dari kita tuh selama 9 tahun ini nih. Kita cemas untuk melihat 14 Februari itu hari pemilu. Akan adakah di situ kepercayaan bahwa hasil yang akan diucapkan di quick count itu betul-betul suara rakyat. Itu dasarnya tuh. Kita ingat bagaimana negara ini diasuh perlahan-lahan, menempuh banyak persoalan, dan tiba akhirnya pada kepastian kita mau demokrasi itu. Demokrasi itu bukan tukar tambah kepentingan. Demokrasi itulah percakapan seorang penulis Amerika yang menulis buku Democracy in America, siapa namanya itu? Alexis Tocqueville. Dia bilang begini, demokrasi itu adalah habits of the heart, kebiasaan dari dalam hati itu, untuk saling menghargai itu. Pada waktu itu Tocqueville mulai mendeteksi ini demokrasi Amerika perlahan-lahan mulai beralih menjadi individualisme itu. Padahal Amerika adalah negara yang dibayangkan oleh bangsa yang datang ke situ. Itali, Prancis, Eropa, Asia itu datang ke Amerika dengan satu prinsip. Mereka mau bangun negara itu bersama atas dasar kebebasan dan kesetaraan. Tapi kemudian gagal. Karena itu evolusi sekarang. Negara itu tumbuh di dalam individualisme. Padahal desain awalnya bukan begitu. Apalagi kita yang didirikan atas dasar kemajemukan. Tiba-tiba kemajemukan itu hilang. Si Raja Gorong-Gorong ini bilang begini, saya tidak memerlukan oposisi. Di dalam filosofi ada prinsip, ada banyak ada. Itu namanya kemajemukan tuh. Ada banyak ada. Hanya kecil, adanya kecil, A kecil tuh. Di dalam teologi berubah, hanya ada satu ada. Setiap sistem teologi, agama yang monoteis pakai prinsip itu. Bukan ada banyak ada, itu politeisme. Hanya ada satu ada, kita hormati itu. Tapi kekuasaan rubah, hanya boleh ada satu ada. Itu yang namanya otoritarian, hanya boleh ada. Berarti ada yang lain mesti disingkirkan. Konsekuensinya begitu. Logical fallacies-nya kita mau terangkan di situ. Karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Dasar ontologi keberagaman itu memaksa secara imperatif diperlukan persatuan. Raja Gorong-Gorong balik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. NKRI harga mati, kami Pancasila. Satu putaran. Itu semuanya hanya boleh ada satu adat di dalam politik gitu. Fondasi berpikir ini yang mesti kita bongkar itu. Jadi teman-teman, saya anggap bahwa
Kita ada dalam suasana kecemasan dan kita mesti halangi seseorang yang tanpa otak ingin memerintah. Hanya otak yang mampu untuk menghargai ada banyak ada. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi ini soal yang bagus karena kita bisa ucapkan ini dengan lega dalam satu forum yang isinya ada pikiran itu. Mungkin di tempat lain saya akan pakai cara ini untuk promosi demagogi, untuk bangun retorik. Tapi kita mau menghormati forum semacam yang harusnya para pemimpin itu ditaruh di sini, terus kita uji otak sebesar apa dan setajam apa, sedalam apa. Bukan sekedar nunggu. Pertanyaan nomor A, nomor B, habis waktunya. Apa itu menguji pemimpin? Konyol banget, Pak. Kami peringatkan 2 menit lagi itu. Jadi desain pemimpin kita itu kita mesti kembalikan. Buat demokrasi bukan pemerintahan orang, oleh dan untuk orang. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi itu prinsipnya. Kita mungkin satu waktu akan mengatakan bahwa dari forum leader ini kita bisa ucapkan negeri ini memerlukan akal pikiran. Negeri ini memerlukan jalan pikiran, bukan jalan tol. Terima kasih.